Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sadaqallahu wa nasrallahu wa azza wa azza wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu wa asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhif. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi amara. Bapak Ibu jamaah pengawasan bulan Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah bahwa malam ini kita bisa melaksanakan sholat isya, dilanjutkan dengan sholat tarawih atau qiyam Ramadan, dilanjutkan dengan sholat berilmi. Sungguh ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa yang bisa kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima perjuangan kita, menerima pengorbanan kita, menerima kesungguhan kita, menerima apa yang sudah kita niatkan di dalam diri kita untuk beribadah pada malam hari ini. Yang paling utama adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, mengampuni atau memaafkan kekurangan-kekurangan kita. Salawat dan juga salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang Islam, yang telah mengajarkan kita kepada kita tentang iman dan juga tentang ihsan. Mudah-mudahan kita dapat memahami Islam, iman dan ihsan dalam rangka untuk mewujudkan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Kemudian daripada itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih masuk di bulan Ramadan, sehingga konsep kita adalah puasa Ramadan dan juga amalan-amalan di bulan Ramadan. Semoga amalan yang kita lakukan, siang Ramadan yang kita lakukan dapat menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa itu takwa, Bapak Ibu? Takwa adalah sebuah ketaatan. Kalau kita artikan secara bebas, bahwa takwa itu sebuah ketaatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebuah kebaikan dalam diri seorang muslim. Artinya ketika kita mengikrarkan diri menjadi orang muslim atau orang yang bertakwa, maka harus ada di dalam diri kita kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, ataupun ketaatan-ketaatan yang harus kita wujudkan, termasuk ketaatan kita di dalam menjalankan perintah puasa dan lain sebagainya. Kemudian juga yang menjadi pertimbangan bagi kita, Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini, bahwa Allah akan memberikan pahala dari puasa kita itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih sedikit, Allah mau kasih banyak, Allah mau kasih cukup,
itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa adalah milik Allah. Asyamu li wa ana ajzi bihi. Atau fa'innahu li wa ana ajzi bihi. Hadis ini adalah hadis qudsi, Bapak Ibu. Salah satu ciri daripada hadis qudsi adalah di dalamnya ada kalimat Allahu azza wa jalla. Jadi ketika ada suatu naskah hadis di dalamnya ada Allahu azza wa jalla, maka itu menjadi ciri khas bahwa hadis itu adalah hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Beda dengan hadis, kalau hadis adalah makna dan lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa yang kita kerjakan ini, Bapak Ibu, adalah apa? Yang kita lakukan ini adalah, kalau istilahnya proyek itu proyek yang datangnya dari Allah dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mengerjakan proyek itu, Allah yang akan memberikan balasan, Allah yang akan memberikan pahala. Dan suka-suka Allah, seberapa banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian daripada itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Ramadan penuh dengan banyak sebutan. Bulan Ramadan disebut dengan bulan puasa atau bulan siam, karena di situ ada perintah puasa. Kemudian disebut juga bulan Ramadan adalah bulan berkah, karena di situ atau di dalamnya banyak keberkahan yang Allah sebar atau Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian disebut juga dengan bulan Quran, karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Disebut juga dengan bulan jihad, karena di bulan puasa juga pada waktu itu Rasulullah SAW melakukan beberapa peperangan, sehingga disebut dengan bulan jihad. Kemudian juga disebut dengan bulan tarbiyah, pendidikan, karena di dalamnya mengandung ajaran kedisiplinan. Ajaran kedisiplinan. Ketika waktu sahur sudah imsak, gitu ya. Maka semua kita ini menahan untuk tidak makan dan minum, atau segera berhenti dari makan dan minum, karena sebentar lagi akan tiba waktu subuh. Siapa yang berani melanggar aturan ini, Bapak Ibu? Ketika subuh masih makan atau minum? Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani. Atau sebelum adzan maghrib, siapa yang sudah berani mendahului? Sing ora poso. Kadang sudah adzan pun tetapi tidak terdengar, kita masih tanya-tanya. Kita masih tengok kanan, tengok kiri. Ini betul nggak, sudah ada atau belum? Kalau saya lihat jamnya ini sudah ada, tetapi kok saya belum dengar ada. Tidak ada yang berani untuk minum atau makan. Terus apa bahkan waktu? Terus ini wujud ya ajaran disiplin yang semestinya dilakukan oleh umat Islam dan seterusnya. Adapun yang akan kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu, adalah bulan Ramadan merupakan bulan taubat. Bulan taubat. Kenapa disebut dengan bulan taubat? Karena di dalamnya Allah memberikan ampunan-ampunan dari dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita. Namun demikian, juga sudah semestinya atas dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita meminta maaf kepada Allah atau beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selepas kita melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian kita masuk di bulan Syawal, itu kayaumin waladat umum, sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kita tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah bertobat, kita sudah beristighfar, dan Allah memberikan peluang untuk memaafkan segala dosa dan segala kekurangannya terhadap manusia, Bapak Ibu. Maka kita meminta maaf kepada sesama manusia. Jangan sampai salah kita punya dosa sama
saudara kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kepada manusia, meminta ampun kepada manusia. Kesalahan dan dosanya kepada Allah, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam ada istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Jadi ibadah itu ada dua macam, Bapak Ibu. Jadi ibadah kita kepada Allah, ibadah kita kepada sesama manusia. Perbuatan baik kita kepada Allah, perbuatan baik kita kepada sesama manusia. Permohonan ampun kita kepada Allah, juga permohonan ampun kita kepada sesama manusia. Tidak bisa di dalam Islam, Bapak Ibu, kita hanya hablum minallah. Wis pokoknya aku berkaro Gusti Allah, karo manusia berkaro aku ngerti. Tidak bisa seperti itu. Artinya acuh, artinya cuek, artinya masa bodoh, artinya tidak mau tahu, artinya tidak mau peduli. Maka di dalam Islam tidak boleh. Sehingga ajaran Islam adalah bagaimana kita bisa mentaati Allah, ya, juga bisa beribadah kepada sesama manusia. Maka ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan vertikal, ada hubungan secara horizontal. Nah, terkait dengan taubat, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu lan sira padha taubat ilallahi marang Allah jami'an sakabehane sira ayyuhal mu'minun wahai orang yang beriman. Wong mukmin la'allakum supaya sira kabeh tuflihun dan dia wong kang bejo. La'allakum tuflihun agar kita beruntung Bapak Ibu. Jadi perintah taubat itu, kenapa Allah memerintahkan kita bertaubat kepada Allah atau bertaubat atas kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah agar nantinya kita menjadi orang yang beruntung. Maka kalau ada manusia yang tidak mau bertaubat dari kesalahannya, dari kekurangannya, dari dosanya, dari pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, mereka tidak bertobat, maka dia akan menjadi orang yang rugi, akan menjadi orang yang celaka, akan menjadi orang yang menyesal. Maka kita berharap Bapak Ibu, kita yang hadir di sini, itu senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tidak punya dosa. Ada di antara Bapak Ibu mungkin tidak punya salah gitu. Atau di antara Bapak Ibu tidak punya kekurangan gitu. Entahnya langsung sampurno. Mungkin ada yang merasa seperti itu ya. Enak betul Bapak Ibu, betul ya. Alhamdulillah, berarti kita manusia. Loh, kalau kita tidak punya salah, kita tidak punya kurang, kita tidak punya dosa, sama dengan kita adalah malaikat. Malaikat itu tidak ada dosa, tidak ada kurang, tidak ada salah malaikat itu. Maka kalau dari Bapak Ibu atau yang hadir ini, ya, ada yang merasa tidak punya kekurangan dan lain sebagainya, sama dengan adalah malaikat berwujud manusia ini. Jadi bahwa secara sadar atau tidak Bapak Ibu kita punya kekurangan, maka perintahnya beristighfar dan bertaubat agar kita menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya kalau kita tidak mau bertaubat, kita akan menyesal. Apa penyesalan itu? Di hari akhir nanti. Kapan kemudian itu? Besok di kemudian hari. Dikuatkan hadis Rasulullah SAW diriwayatkan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Berarti ini semua ya. Semua manusia, berarti baik yang Muslim atau tidak Muslim secara umum. Maka diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkhusus bagi orang-orang Muslim atau mukmin. Wahai sekalian manusia, tubu ilallahi, bertobatlah kepada Allah. Wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kepada Allah. Jadi bertobat dan beristighfar. Pak ini sesungguhnya aku Rasulullah. Atubu bil yaumi, bertobat kepada Allah dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali. Itu saja Nabi Bapak Ibu. Nabi itu sehari bertobat dan beristighfar 100 kali. Sementara kita, ya, umatnya berapa kali Bapak Ibu bertobat kepada Allah atau beristighfar kepada Allah?
Kalau istighfarnya mungkin banyak ya. Setiap sholat kan 33 ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau 33 kali 5 nanti sudah lebih ya. Tapi pada prinsipnya adalah bagaimana kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebaik-baik manusia? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabina. At-tawwabuna rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Kullu bani Adam, setiap bani Adam, termasuk kita. Kita ini keturunan dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Adam dan Hawa. Ada yang punya keyakinan lain, Bapak Ibu mungkin? Keturunan saya itu bukan Adam dan Hawa, keturunan saya itu dari Mister siapa itu mungkin. Artinya dari awalnya gitu ya, dari awalnya. Kullu bani Adam, setiap bani Adam atau keturunan anak Adam itu khata'un punya salah. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik kesalahan itu adalah mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal Bapak Ibu ketika kita ingin bertobat kepada Allah. Jadi ketika kita ingin bertobat kepada Allah, maka 5 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyadari kesalahan. Dikuliin. Oh iya, kemarin saya berbuat salah. Kalau tidak salah, saya kemarin itu memukul tetangga saya dengan tangan saya sendiri. Umpamanya nih. Tapi insya Allah kalau masyarakat amanah ini nggak ada yang main yang pegang tangan, nggak ada gitu kan? Main pukul gitu, nggak ada kayak main cubit gitu, nggak ada. Apalagi bapak-bapak yang ada di sini, insya Allah. Bapak-bapak di sini insya Allah soleh-soleh semua. Alhamdulillah. Atau mungkin ada ibu-ibu yang merasa diberikan tangannya sama bapak-bapak di sini. Kalau kita bukan yang tenang. Insya Allah kita sudah paham tentang Islam, kita sudah paham tentang syariat, maka kita tidak akan ringan tangan. Kita tidak akan mengedepankan tangan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kesalahan itu Bapak Ibu harus kita sadari dulu, harus kita akui. Oh iya, saya kemarin berbuat salah. Saya akui kalau saya telah melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Jadi harus diakui dulu. Kemudian yang kedua adalah menyesali kesalahan itu. Ya Allah, saya telah menyesal karena kemarin saya telah menyakiti tetangga saya. Karena saya hilang, saya amarah, saya amarah sehingga saya melakukan kesalahan. Oleh karena itu saya sadar, saya akui, dan pada hari ini saya menyesali ya Allah kesalahan saya kemarin. Nah ini yang kedua, ini harus dilakukan dulu. Mengakui kesalahan, kemudian menyesali kesalahan itu. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Hakim, an-nadamu taubatu. Penyesalan itu adalah taubat. Jadi kalau ada orang yang menyesal dari suatu perbuatan, termasuk dia telah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah sebuah kewajiban, menyadari kesalahan, menyesali kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah meminta ampunan atau istighfar kepada Allah. Kemarin sudah kita sampaikan istighfar, ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau yang lainnya, astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi meminta ampun. Sekalipun Allah itu mengampuni, tetapi secara etika, al-kabairnya kita juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti Allah mengampuni? Di dalam sebuah hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira. Ghufira itu Allah telah mengampuni. Pakainya bukan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', tetapi di situ menggunakan fi'il majhul, Bapak Ibu. Ghufira. Ghufira itu artinya berarti telah diampuni. Kutiba, telah diwajibkan. Kutiba alaikum syiyam, itu fi'ilnya fi'il pakai majhul, kutiba diwajibkan. Ghufira diampuni. Jadi ketika kita puasa dengan iman,
didasarkan pada iman dan ihtisab maka Allah ampuni. Tapi tidak ada jeleknya ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sendiri beristighfar dan bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Maka syarat yang ketiga adalah beristighfar kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi, la kabiru kama al istighfar wa la saghiru kama al israr. Tidak ada dosa besar kecuali dengan istighfar. Jadi kalau kita melakukan dosa-dosa, terutama dosa-dosa besar, Bapak Ibu, maka harus ada istighfar sebagai penebus daripada dosa-dosa itu. Tidak ada dosa besar dengan istighfar kecuali dengan istighfar. Artinya kita harus beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah agar dosa-dosa besar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil kalau kemudian diulang-ulang. Artinya bahwa sekecil apapun dosa kita itu tidak boleh diulangi atau tidak boleh mengulang-ulangi, atau jangan sampai mengulang dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan, karena dosa kecil itu bisa menjadi besar. Maka di sini diwajibkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istighfar kita tulus Bapak Ibu. Ya, kalau istighfar masalah kita beristighfar, tapi istighfar kita itu hendaknya diikuti dengan ketulusan hati kita. Niat ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas dan tulus kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sesuatu yang paling kita takutkan di dalam hidup kita ini Bapak Ibu adalah dosa. Sekalipun dosa itu tidak kelihatan. Pak Budi tahu dosa itu apa yang ada? Coba tunjukkan mana ada dosa di antara kita. Artinya apakah diri saya ini ada dosa? Apakah diri orang lain itu ada dosa? Kalau tidak memang tidak kelihatan, karena dosa itu sifatnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu percaya pada Allah? Percaya. Adakah Allah itu? Ada. Coba tunjukkan Bapak Ibu. Mana Allah itu? Ya. Maka yang menjawab adalah iman. Jadi kita percaya bahwa Allah itu ada. Sebagaimana kita percaya bahwa dosa itu ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu, sesuatu yang harus kita berhati-hati adalah bagaimana kita bisa mengikis, menghilangkan, memperkecil, bahkan meniadakan dosa. Karena dosa itu nanti pertimbangannya atau perhitungannya itu di hari akhir. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan memproses manusia untuk kemudian dikategorikan ahli surga atau ahli neraka, maka disitulah kemudian akan ditampakkan pahala-pahala kita ataupun dosa-dosa kita. Dan semua dosa-dosa itu kan diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik. Di mana ketika kita melakukan syirik itu, kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita kemudian bertobat, ya Allah akan ampuni. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Sehingga Bapak Ibu jangan khawatir terhadap dosa-dosa kita, tetapi jangan juga mudah-mudah berbuat dosa. Intinya itu. Jadi Allah itu Maha Pengampun, Bapak Ibu. Maka ini di bulan Ramadan ini Allah memberikan penuh ampunan kepada umatnya, kepada hambanya. 24 jam Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berpuasa. Karena ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah, Bapak Ibu. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doanya orang yang teraniaya. Itu dikabulkan. Maka Bapak Ibu jangan mudah-mudah untuk menganiaya siapapun, karena orang yang dianiaya itu doanya mustajab, dikabulkan. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang dalam perjalanan. Doa orang yang dalam perjalanan itu juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah doa orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Maka doa-doa Bapak Ibu itu
insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila panjenengan sedaya beristighfar kepada Allah atau berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kekurangan kita, atau sifat-sifat tidak baik kita yang menyebabkan dosa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan ampuni. Doa orang yang berpuasa mustajab, akan diijabah. Maka untuk kita masih ada di bulan Ramadan dan kita masih dipertemukan dengan Ramadan, hendaknya kita memperbanyak istighfar kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, tidak mengulangi kembali. Maka ada sebuah hadis, ya, tidaklah seorang mukmin itu masuk ke dalam lubang dua kali yang sama. Ya, artinya masuk ke dalam lubang yang sama sebanyak dua kali. Artinya jangan sampai pernah salah kemudian mengulangi kesalahan yang selanjutnya. Jadi jangan sampai dua kali tertimpa tangga gitu ya. Jadi kalau tertimpa tangga itu ya cukup sekali saja, karena itu insiden Pak. Tiba-tiba kita berada di bawah pohon, di dalam pohon itu ada tangga. Nah, kebetulan tangganya itu akan jatuh, dan kebetulan jatuh menimpa kita, maka cukup sekali itu saja pengalaman kejatuhan tangga. Jangan lagi besok diulangi, saya besok akan kembali lagi di bawah pohon itu, biasanya kejatuhan tangga. Jadi tidak ada nas hadis yang memerintahkan agar orang mukmin itu dua kali tertimpa tangga atau masuk dua lubang yang sama. Artinya jangan mengulangi kesalahan. Maka harus bertekad Bapak Ibu, jangan sampai perbuatan salah itu diulangi atau bahkan diulangi, bertobat, diulangi, tobat itu bukan namanya tobat, tapi berbuat makar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau demikian, makar Allah itu akan lebih dahsyat daripada makarnya manusia. Artinya mempermainkan namanya begitu. Ya Allah, saya minta ampun kepadamu dari dosa-dosa atau kesalahan saya. Bisa ulang lagi, istighfar lagi. Ya Allah, saya meminta ampun betul kepada Engkau karena baru saja saya melakukan kesalahan atau dosa terhadapmu dengan menganiaya tetangga atau saudara. Bisa lagi. Itu namanya bukan tobat, tapi itu artinya menyengaja ya, dalam tanda kutip mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertekad untuk mengulangi. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu, menutupi kesalahan itu dengan kebaikan. Jadi ketika kita berbuat salah, segera kita berbuat baik. Atau ketika kita berbuat salah, segera kita minta ampun. Jadi meminta maaf itu Bapak Ibu tidak perlu menunggu nanti hari raya Idul Fitri. Permintaan maaf di hari raya Idul Fitri itu adalah kesalahan pemahaman. Artinya bahwa kesalahan itu segera untuk dimintakan maaf kapanpun atau dimanapun perbuatan itu dilakukan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kemudian sadar, segera meminta maaf kepada orang yang kita kenai kesalahan itu. Jangan nanti menunggu Idul Fitri gitu. Sekalipun kebiasaan Idul Fitri saling meminta maaf itu juga baik, kebiasaan yang baik, tetapi itu tidak dijadikan acuan kalau meminta maaf itu harus pada hari itu. Menutupi kesalahan dengan kebaikan atau kebenaran atau amal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi bahwa berbuat baik itu, Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Bahwa sebuah ketaatan itu harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun juga. Ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Berbuat baiklah, wahai manusia. Taatlah, wahai manusia. Dimanapun kamu berada. Hai Sumatera. Jadi dimanapun kita berada, Bapak Ibu, dan kapanpun kita
dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, maka disitulah kita dituntut untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat baik, untuk menjadi hamba yang taat. Ittaqillah haitsu kunta. Bapak Ibu, kalau setiap kita menjadi orang yang bertakwa dan senantiasa taat dimanapun kita berada, maka akan menumbuhkan kemaslahatan di antara masyarakat kita. Jadi masyarakat kita ini akan baik ketika individu-individu kita itu adalah baik. Masyarakat kita akan taat kepada Allah ketika individu daripada kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan diri kita hamba yang bertakwa, maka masyarakat pun juga akan bertakwa. Ittaqillah haitsu kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata. Dan ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Contoh Bapak Ibu, ada seorang anak ini membentak orang tuanya. Contoh. Tapi insya Allah kalau anak kita betul-betul guys, Bapak Ibu, ya insya Allah betul. Jadi contoh, ada seorang anak membentak orang tuanya, entah bapaknya atau entah ibunya, karena mungkin belum diberikan baju baru atau belum diberikan sandal baru. Karena hari raya itu bagi anak-anak identik dengan sesuatu yang baru, baik itu sandal baru, sepatu baru, baju baru. Sudah habis berapa? Cukup sampai di situ. Nah, maka ketika ia membentak orang tuanya dan sadar, ya Allah, tadi saya membentak orang tua saya, atau meminta sesuatu dengan kasar kepada orang tua saya. Kemudian anak itu sadar, maka segera minta ampun kepada kedua orang tuanya. Bapak, Ibu, estu kula nyuwun kalau kawula salah mata panjenengan. Paling atur ingkang kasar, atau tadi saya membentak Bapak atau Ibu, saya mohon maaf. Maka segera diikuti dengan perbuatan yang baik, meminta maaf kepada orang yang tadi disalahi. Kalau orang tua maka segera minta maaf pada orang tua. Kalau itu tetangga, Bapak Ibu, juga segera minta maaf pada tetangga. Contoh ini, tetangga kita punya pohon mangga yang besar namanya, terus kemudian daunnya itu selalu jatuh, kebetulan anginnya ke angin tetangga itu. Orang tetangga yang tidak punya pohon gede, tetapi selalu ada daun dari pohon-pohon tetangga itu. Maka suatu saat tetangganya itu kemudian marah pada kita, latar pohon ini, jangan besoknya banget, lo betul biasa pimpinan, aku latar pohon itu kebak kalian, daun-daun betul-betul sakit pohon panjenengan. Pripun iki panjenengan apa mboten macam-macam ngene kok. Asal sing gadhaken niku ngendikan, Pak, napa kula bisa kerja nek bodho-bodho menika, kula antarke teng dalem panjenengan nggih boten. Oke Pak, ngoten nggih. Nggih pun aku kula ngoten, kula sakit jambak, kula sakit jambak. Di atasnya marah, terus kemudian sadar menyadari kalau memang semua itu bukan kehendak yang punya rumah atau yang punya pohon, maka segera sadar bisa minta maaf kepada tetangga tersebut. Maka itu adalah lebih baik dan diajarkan oleh Islam. Bahkan diri saya adalah masyarakat tambah. Maka ketika diikuti dengan kebaikan, kejelekan itu akan terhapus. Pada akhirnya, bahwa bikin nasa dikulukin hasanin. Dari Bapak Ibu, pesan terakhir dari Rasulullah, bahwa bikin nasa dikulukin hasanin. Dan bergaulilah tetanggamu, saudaramu, temanmu, masyarakatmu itu dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada tetanggamu, kepada saudaramu, kepada teman-temanmu, kepada masyarakatmu dengan akhlak yang baik. Insya Allah ini menjadi bekal hidup kita Bapak Ibu di dunia dan insya Allah di akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu ketika 5 hal itu bisa kita lakukan, kita bisa melaksanakan taubat dan nasuha. Menyadari kesalahan atau mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, meminta ampun kepada Allah, tidak akan mengulangi lagi dan mengikuti kesalahan itu dengan kebenaran atau kebaikan kepada sesama atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mugi-mugi wonten ing bulan Ramadan punika saestu kita pinaringan pengetosan ugi pinaringan tambahipun ilmu sehingga bisa ngelan panjenengan sedaya saestu kanthi tambahipun wekdal tambahipun yuswa tumindak-tumindak sikap-sikap ucapan-ucapan kita saged merupakan satunggalipun kesayangan-kesayangan wonten ing pagesangan kita. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu